Sobat Jago ASN, berikut ini kita akan bahas prediksi soal SKD, khususnya di bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK. Langsung saja nomor 1, pengamalan sila Persatuan Indonesia diantaranya adalah dengan sikap A. Menempatkan kepentingan bersama sebagai tujuan utama melalui musyawarah untuk mufakat. B. Menunjukkan keunggulan bangsa dan negara di antara bangsa lain di dunia. C. Membaur dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain untuk menciptakan kerukunan di Indonesia. D. Tidak mencampuri adat dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain. E. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, dan jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya. Sila ketiga memuat 7 butir pengamalan, antara lain sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nomor 2, sistem pemerintahan di mana kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif adalah A. Presidensial, B. Parlementer, C. Konstitusional, D. Referendum, dan E. Republik absolut. Ya, dan jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. Kekuasaan lembaga legislatif lebih kuat ketimbang kekuasaan dari lembaga eksekutif adalah salah satu ciri dari sistem parlementer. Sistem parlementer ini adalah salah satu sistem pemerintahan yang ditandai dengan adanya peran penting dari parlemen pada pemerintahan. Nomor 3, Dokuritsu Junbi Inkai adalah nama Jepang dari A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. PPKI, D. KNIP, dan E. Piagam Jakarta. Ya, dan jawabannya adalah C. Dan berikut pembahasannya. Dokuritsu Junbi Inkai adalah bahasa Jepang dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki arti untuk lebih menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nomor 4, selain membicarakan persiapan konferensi Asia Afrika, konferensi 5 negara di Kolombo pada tanggal 20 April sampai 2 Mei 1954 bertujuan untuk A. Membahas persoalan yang terjadi di Vietnam. B. Mempersiapkan kontingen penjaga perdamaian 5 negara di Mesir. C. Membahas batas wilayah laut ke-5 negara. D. Membahas terusan Suez. Dan E. Melanjutkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam konferensi Pancanegara di Bogor. Dan jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya. Konferensi Kolombo pada tanggal 20 April sampai 2 Mei 1954 membahas masalah Vietnam sebagai persiapan untuk menghadapi konferensi di Jenewa. Di samping itu, konferensi Kolombo secara aklamasi memutuskan akan mengadakan konferensi Asia Afrika dan pemerintah Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggaranya. Nomor 5, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai A. Negara kepulauan, B. Negara berkembang, C. Negara maritim, D. Negara pluralis, dan E. Negara berideologi Pancasila. Ya, dan jawabannya adalah A. Negara kepulauan. Dan berikut pembahasannya. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan. Nomor 6, lembaga yang bertugas untuk menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional adalah A. Presiden, B. Menteri Pertahanan, C. Panglima TNI, D. Jenderal, E. Dewan Pertahanan Nasional. Dan jawabannya adalah A. Berikut pembahasannya. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional, salah satu tugas menteri adalah untuk menyusun buku putih pertahanan serta menetapkan kebijakan kerjasama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
Nomor 7, dalam praktiknya, integritas selalu dikaitkan dengan kredibilitas, di mana integritas berkaitan dengan urusan hati, sementara kredibilitas berkaitan dengan A. Komitmen, B. Kekuatan, C. Etos kerja, D. Intelijensi, dan E. Kejujuran. Ya, dan jawabannya adalah D. Berikut pembahasannya. Dalam praktiknya, integritas selalu dikaitkan dengan kredibilitas, di mana integritas berkaitan dengan urusan hati yang mencakup kejujuran, komitmen, mutu, dan sifat. Sementara kredibilitas berkaitan dengan keterampilan, keahlian, intelijensi, dan skillnya. Nomor 8, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal A. 1 Oktober, B. 2 Oktober, C. 20 November, D. 31 Maret, dan E. 21 November. Ya, dan jawabannya adalah B. Berikut pembahasannya. UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan dunia tepat pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, itu 8 soal dari Jago ASN. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video kita selanjutnya ya. Semangat berjuang. Thank you for watching.